Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imas Datul Mugriah. Saya dari Prodi PIAUD semester 5, STAI Al-Azhar Mengantin. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar, yes. Sudah siap belajar? Apakah sudah semangat? Mari kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat, semangat. Sudah siap belajar ya? Sudah semangat semua? Di sini saya akan menyampaikan materi tentang teori kecerdasan majemuk. Apa itu teori kecerdasan majemuk ya? Mari kita bahas. Kecerdasan majemuk adalah teori yang dicetuskan oleh Howard Gardner. Menurut Gardner, kecerdasan adalah suatu kumpulan kemampuan atau keterampilan yang dapat ditumbuhkan, kemampuan untuk memecahkan suatu masalah, kemampuan untuk menciptakan masalah baru untuk diciptakan. Teori kecerdasan majemuk sangat terkenal di kalangan pendidik karena menawarkan model untuk bertindak sesuai dengan yang kita yakini, yaitu semua anak memiliki kelebihan masing-masing. Menurut Howard Gardner dalam Wikipedia, ia melihat kecerdasan seseorang dalam sebuah nilai dan tes yang berstandar. Ia mendefinisikan kecerdasan sebagai 1. Kemampuan seseorang untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan nyata. 2. Kemampuan untuk memproses informasi sehingga masalah-masalah yang kita hadapi dapat dipecahkan. 3. Kemampuan untuk menghasilkan sesuatu atau produk untuk menawarkan sebuah pelayanan yang dihasilkan dari kebudayaannya. Macam-macam kecerdasan majemuk. 1. Kecerdasan bahasa. 2. Kecerdasan matematis. 3. Kecerdasan ruang. 4. Kecerdasan kinestetik atau gerak. 5. Kecerdasan musik. 6. Kecerdasan hubungan sosial. 7. Kecerdasan kerohanian. 8. Kecerdasan naturalis. 9. Kecerdasan spiritual. Mari kita bahas satu-satu ya. Kecerdasan bahasa adalah kecakapan berpikir melalui kata-kata, menggunakan bahasa untuk menyatakan dan memaknai arti yang kompleks. Cara meningkatkan kecerdasan bahasa dengan membaca, menulis, dan mendengarkan. Contoh kecerdasan bahasa adalah para penulis, ahli bahasa, sastrawan, dan jurnalis. Kecerdasan matematis adalah kecakapan untuk menghitung, mengkualitatif, merumuskan proposisi, hipotesis, serta memecahkan perhitungan-perhitungan matematis yang kompleks. Cara meningkatkan kecerdasan matematis dengan berhitung atau berhitung aplikasi rumus. Contohnya, para ilmuwan, ahli matematis, akuntan, insinyur, atau pemrogram komputer. Kecerdasan ruang adalah kecakapan berpikir dalam ruang 3 dimensi, mampu menangkap bayangan ruang internal, eksternal, untuk penentuan arah dirinya atau benda yang dikendalikan, mengubah dan menciptakan 3 karya dimensi nyata.
Cara meningkatkan kecerdasan ruang dengan menggambar dan mewarnai. Contohnya, pilot, nahkoda, astronot, pelukis, atau arsitek. Kecerdasan kinestetik adalah kecakapan untuk melakukan gerakan dan keterampilan. Kecakapan fisik seperti olahraga. Cara meningkatkan kecerdasan kinestetik dengan mempraktekkan atau menarik ekspresi. Contoh kecerdasan kinestetik yaitu penari, olahragawan, pengrajin. Kecerdasan musik adalah kecakapan yang dimiliki seseorang untuk menghasilkan dan menghargai musik, sensitif terhadap melodi, ritme, nada, tangga nada. Cara meningkatkan kecerdasan musik dengan menyanyi dan memainkan alat musik. Contoh kecerdasan musik adalah dirijen, musisi, penyanyi, pembuat tangga nada. Kecerdasan hubungan sosial yaitu kecakapan memahami dan merespon serta berinteraksi dengan orang lain dengan tepat. Watak, temperamen, motivasi, dan kecenderungan terhadap orang lain. Cara meningkatkan kecerdasan hubungan sosial dengan berorganisasi atau memimpin. Kecerdasan hubungan sosial contohnya adalah guru, politikus, atau aktor. Kecerdasan kerohanian adalah kecakapan untuk memahami kehidupan emosional, membedakan emosi orang-orang, pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan diri, kecakapan membentuk persepsi yang tepat terhadap orang yang menggunakannya dalam merencanakan dan mengarahkan kehidupan yang lain. Cara meningkatkan kecerdasan kerohanian dengan berpikir dan menganalisis. Contoh kecerdasan kerohanian adalah psikolog, filosofis, rohaniawan, dan psikiater. Kecerdasan naturalis adalah kemampuan untuk mengenali, membedakan, mengungkapkan, dan membuat kategori terhadap apa yang dijumpai di alam maupun lingkungan. Intinya adalah kemampuan manusia untuk mengenali tanaman, hewan, dan bagian-bagian lain dari alam semesta. Cara meningkatkan kecerdasan naturalis dengan observasi alam. Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan spiritual banyak dimiliki oleh para rohaniawan. Kecerdasan ini berkaitan dengan bagaimana manusia berhubungan dengan Tuhannya. Kecerdasan ini dapat dikembangkan pada setiap orang melalui pendidikan agama, kontemplasi, kepercayaan, dan refleksi teologis. Cara meningkatkan kecerdasan spiritual dengan menceritakan agama dan belajar moral agama. Kesimpulan, dari pembahasan di atas dapat kami simpulkan bahwa kecerdasan majemuk adalah suatu kemampuan ganda untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan. Adapun manfaat dari kecerdasan majemuk dalam proses pembelajaran yaitu sebagai masukan berupa teori, metode, dan praktek tentang pembelajaran itu sendiri. Terima kasih sudah menyimak materi tentang teori kecerdasan anak. Semoga dapat bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.